kok gue mabuk darat ya? Padahal jalan enggak. Kayak bener sih Enggak ya? Oh oke. Harus melayani kalian dan jalan gitu. Mungkin itu kali yang bikin. Bisa jadi. Enggak ya, itu kayak Gila, pembelaan sendiri ya. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21. Aku Putri Ayudia, di sini berperan sebagai Ramla. Dan aku Sahira Anjani berperan sebagai Indah. Kita dari cast-nya apa? Film Kereta Berdarah. Sip, pertanyaan pertama langsung. Buru-buru ya? Kita telat soalnya. Syuting di kereta ada yang mabuk perjalanan nggak? Ada. Kamu pas naik kereta? Ada. Jadi pas waktu pertama kali banget masuk ke dalam set, itu baru tahu banget sih gerbongnya seperti apa. Ya awal naik masih biasa lah. Berapa lama di situ kayak kok mual ya? Karena gerbong itu bener-bener digerakin kayak kereta, Digoyangin. jadi digoyangin. Jadi rasanya bener-bener kayak kok gue mabuk darat ya? Padahal jalan enggak. Itu tapi judulnya beneran mabuk darat. Mabuk beneran. Lucu lagi. Aku baru tahu kemarin promo dia cerita gitu. Tapi memang iya, soalnya gerbong kita tuh dibikin 1:1. Dan kita masuk tuh rasanya lucu Kayak banget ya, kayak bener-bener ini dalam kereta. Dan gerbong kita kan ada beberapa gerbong. Tiap gerbong tuh ada gerbong ekonomi, ada VIP, VVIP, ada 4 restorannya gitu. Nah itu mirip banget. Jadi memang pas naik, wah kayak di kereta. Padahal film ini tuh film dengan CGI yang banyak banget ya. Banyak banget. Kanan kiri kita ngelihat Betul, warnanya depan hijau. belakang hijau. Jadi harusnya nggak gerak. Iya. Cuman ternyata digoyangin sama teman-teman supaya ada rasanya gitu. Rasa kereta beneran gitu. Iya kan. juga ya gitu. Nah mualnya mual beneran. Itu kayak nggak sampai muntah, cuma bener-bener aku tuh sampai duduk. Duduk dulu bentar deh. Kenapa? Pusing ya? Jadi bilang gitu, bentar, duduk bentar ya, pusing mual. Tapi emang sebelumnya kalau naik kereta beneran mual juga atau gimana? Nah ini dia. Aku Ini itu bukan masalahnya. orang yang suka naik kereta, bener-bener takut sama kereta gitu, bener-bener menghindari lah kalau apa-apa jangan sampai naik kereta gitu. Mungkin karena jarang kali ya, jadi begitu masuk ke gerbong ini tuh noraknya keluar. Tapi kamu sugestif kali sebenarnya. Maksudnya belum tentu karena emang goyangnya, bisa jadi karena emang takut sama kereta, jadinya begitu masuk tuh rasanya Enggak juga, karena kan tahu ini keretanya kereta bohongan kan, Ya. gitu. Jadi tapi rasanya beneran. rasanya rasa kan? beneran. Makanya. Ya nggak tahu ya. Iya. Tapi iya nggak? Itu bikin Rasanya enek nggak beneran. rasa? Maksudnya goyangan si kereta ini kayak bener sih? enggak ya. Oh oke. Terus yang menarik lagi karena mereka kan goyanginnya jadi bukan pakai mesin. Jadi teman-teman kru tuh memang bergantian saling goyangin, sehingga memang goyangannya tuh bukan yang teratur dan kayak dibuai gitu loh. Jadi bener-bener bisa berubah Iya. kemana gitu. Yang memang kita butuhkan. Jadi nanti di gambar juga akan kelihatan tuh. Gitu. Kameranya pun floating. Jadi kayak wah menarik sih. Iya kan kameranya juga Atau- goyang gitu kan. Bener-bener. Atau mungkin juga kenapa gue bisa mual itu karena kan gue berdiri kan, harus melayani kalian dan jalan gitu. Mungkin itu kali yang bikin. Bisa jadi. Enggak ya, itu kayak pembelaan Gila, kamu sendiri ya. actingnya bagus banget sih. Aku sih nggak tahu kalau kamu lagi mabuk kemarin. Ngambil setnya di kereta. Sebenarnya ada misteri apa sih yang ada di kereta ini? Apakah film ini ada kaitannya dengan mitos-mitos atau tahayul tertentu? Aku nggak tahu yang urban legendnya ya, karena kan kita punya banyak cerita soal kereta. Tapi yang ini secara spesifik tuh aku belum pernah dengar sebenarnya. Buatku pada saat baca naskah terasa fresh. Tokoh-tokohnya tuh orang-orang yang deket sama kehidupan kita. Jadi Iya, karakternya ya. iya karakternya. Jadi rasanya relatable tapi juga baru gitu. Mungkin juga karena cerita ini kan dia bikin suatu tempat baru. Nggak tahu juga ya, mungkin ada tempat seperti ini yang mungkin juga punya mitos sendiri, cuma kayak disamarkan lah gitu namanya, ya kan? Kalau Indonesia kan banyak kan tempat-tempat yang ada mitosnya juga gitu kan. Hutannya sih kayaknya tahu saya. Iya, jadi kan mungkin ada tempat yang memang ada mitos-mitos. Sebenarnya film ini ada mitosnya juga gitu. Berhubungan dengan tempat-tempat yang Pamali-pamalinya. iya pamali-pamalinya gitu ya. ada. Iya sih, tapi kayaknya ini awalnya kan memang sebuah pamali yang dilanggar. Gitu. Sebuah pantangan yang udah dikasih tahu dilanggar. Iya. Makanya kejadian. 90% kan dihabiskan dalam gerbong kereta yang dibuat ya, di dalam studio. Nah, proses syuting kalian tuh ada kendala sendiri nggak? Dingin kalau malam.
Iya karena studio ya. Studionya dingin banget. Udah lah yang Masalah yang berat sih nggak ada sih. Nggak Ada ada ya bus kita tuh, sih nggak ada ini ya, nggak ada kendala apa-apa ya. Kayaknya juga dari pemain nggak ada, dari tim produksi juga nggak ada sih. Ini salah satu film dalam karirku yang kayak nggak ada masalah. Rencananya udah matang gitu, mereka udah mikirin matang-matang banget. Dan kalaupun ada improvement, itu improvement yang kita bikin bareng, kita sepakati bersama, kita tangani sama-sama gitu. Jadi happy banget sih. Kalau berdasarkan judul kan Kereta Berdarah, berarti filmnya akan lebih ke arah gore ya? Atau seperti apa sih bisa disebut? Horror and gore sih. Kalau menurut saya ya horror, drama, dan gory. Kayaknya sih ini 80% ada ya berdarah semua ya. Nggak tahu ya, kalau film horor kan biasanya agak lama ya sadis-sadisnya. Atau kalau ini tuh kayaknya berapa scene di depan juga udah berdarah sih. Jadi bener-bener gory sih film ini. Dari Sih. dari trailernya udah kelihatan sih. Gory banget, ada darah di mana-mana. Berapa persen dari trailernya udah ada darah nempel di kita gitu. Jadi memang bener juga ya, aku nggak kepikiran loh Ini kata film- berdarah terus iya. ditanyain gory. Pantesan namanya berdarah, ya bener juga ya. Iya. Iya juga ya, nggak kepikiran kan? Iya, gue kira cuma nama aja gitu ya. Ternyata nggak trailernya ya. Kita aja dibohongin ini pas di awal. Bukan Iya. ini judulnya tadinya. Tadinya enggak. Tadinya bukan. Tapi ternyata ini ternyata lebih ini. masuk edisi memang bener ya. Jadi masuk akal sih kalau kenapa betul. jadi namanya Kereta Berdarah. Ramla ini kan misterius, sekaligus kayak orang yang ketakutan. Ya. Sebenarnya ada apa sih di situ? Apakah karakter Ramla sebenarnya sudah mengetahui hal buruk yang akan terjadi? Ramla tahu apa yang mungkin sebenarnya terjadi. Tapi Ramla tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, seperti yang dikatakan di trailer juga, bahwa setiap kali masuk terowongan, satu gerbong hilang. Itu Ramla tahu informasi itu. Makanya ketika itu terjadi, kayak wah bener lagi gitu. Tapi dia nggak tahu akan terjadi apa lagi. Ramla juga berada dalam teror itu, makanya dia kelihatan ketakutan gitu. Di luar itu, Ramla punya misi yang lain. Apa? Nonton dong ya, jangan dikasih tahu ya. Jangan mancing-mancing ya. Jangan mancing-mancing. Tapi kalau sambil minum, sambil apa, hati-hati keselak. Suka tiba-tiba berubah. Anak kecil itu aja ngagetin. Banyak yang ngagetin sih sini ya. Banyak ngagetin. Dan banyak teror-teror yang aku suka sih. Gak disangka sih. Nggak disangka. Nggak semuanya jump scare soalnya. Kayaknya penonton nggak akan bisa nebak juga gitu. Ini pasti ini. Nggak gitu sih ceritanya. Selain di trailer kayaknya kelihatan perbedaan karakter atau orang-orang yang ada di kereta. Ada yang kayak masyarakat biasa, sampai ada yang kalangan atas. Apakah ada makna sendiri dari itu karakter itu? Kereta. Biasanya yang naik kereta siapa? Berbagai macam orang. Kita mengambil kereta sebagai satu kendaraan yang menampung banyak orang dari berbagai kalangan, makanya perlu ada banyak representasi di situ. Dan menurut aku jadi tepat, gerbongnya aja beda-beda. Tentunya orang-orang yang hadir juga dari latar belakang yang macam-macam banget gitu. Nah, menurutku film ini menawarkan juga representasi kelas gitu, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan nih, nggak ada yang luput dari masalah sih sebenarnya. Dan menurut aku juga di film kereta ini kan terlihat ya jelas ya mana yang kelas VIP, maksudnya penumpangnya mana yang kelas ekonomi. Ya memang di kehidupan nyata pun mau urusan apa juga banyak juga kan yang jelas juga gitu. Kalau orang yang dari kelas biasa atau kelas VIP pasti treatmentnya pasti beda gitu. Mungkin mau mengangkat itu juga kali ya. Kalau yang Bisa orang-orang yang kelas atas tuh pasti lebih diutamakan biasanya gitu. Saya kira nih sebagai salah satu penumpang di kereta Sangkara ya, namanya kereta Sangkara ya. Iya betul. Karakter kamu tuh gimana sih? Kalau di trailer kan karakternya nggak terlalu Lihat. terekspos ya. Oh iya, karena itu memang dirahasiakan, oh enggak? Karakternya ya layaknya ini sih ya, Prami yang ada di kereta gitu. Gimana harus secara profesional melayani para penumpang, mau yang kelas ekonomi, mau yang kelas VIP. Harus bersikap sabar menghadapi penumpang yang mungkin ngeselin. Terus sama juga gimana bisa membuat suasana, padahal tahu nih suasananya lagi ada suatu kejadian gitu kan, tapi tetap harus profesional untuk menenangkan para penumpang. Itu sih paling. Saya tanya ke rekan-rekan pramugari kereta ini. Kebetulan enggak. Lebih ke ini sih, kalau aku lebih ngelihatnya dari film sih. Aku coba cari ada apa ya, tapi lebih ngambilnya kayak pramugari pesawat. Jarang ya ada film yang pramugari kereta yang diceritain gitu. Jadi aku lebih ngambil ke film yang pramugari aja. Tapi ada nggak kalau misalnya, kan di sana ada Prami sama Prama ada berapa orang?
Ada kamu, Kita kebetulan kayaknya ada Indah, Tekun, cuma 3. satu lagi siapa Satu namanya? lagi Suci. Suci kan tapi di bagian Restorasi. Ya? restorasi gitu. Jadi cuma 2 kan, jadi Apa bedanya Suci sama Indah? Kalau Suci tuh lebih nggak melayani penumpang, dia lebih menjaga si restoran ini kan. Jadi kalau penumpang yang ke restoran baru dia yang handle gitu. Kalau aku tuh kayak keliling dari gerbong yang ini, yang satu ke gerbong yang lain gitu. Kalau dari kalian sendiri tuh masih percaya gak sih sama mitos-mitos atau tahayul kayak gitu? Aku sih percaya banget kalau misalnya ke tempat baru gitu, ya kita belum pernah datengin, kita nggak tahu ya ini maksudnya tempatnya kayak apa. Aku selalu diajarin jangan udah sembarangan gitu. Karena ya nggak tahu ya, biasanya kan ada kejadian-kejadian buruk gitu yang bakal terjadi nantinya. Percaya nggak percaya, itu sih aku jaga banget sih. Jangan mulut sembarangan, jangan pipis sembarangan gitu ya. Kayaknya kalau perempuan agak-agak jarang ya pipis sembarangan, agak-agak susah ya. Kalau laki-laki mungkin ya. Perjalanan tuh aku pernah dengar kalau kita berangkat kita tuh nggak boleh ninggalin apa nyala gitu. Tapi aku nggak terlalu tahu ya. Terlepas dari itu semua sih ada beberapa kebiasaan yang selalu aku jaga gitu. Keluar rumah ninggalinnya pakai kaki kanan dulu gitu. Yang gitu. Hal-hal soal harus respectful di tempat baru lah. Permisi di tempat baru. Iya, permisi. Lebih ke situ sih. Terus mungkin nggak teriak-teriak kali ya kalau tempat-tempat yang misalnya masih banyak pohon-pohon segala macam kayak hutan gitu loh. Itu agak-agak ya jaga sikap lah gitu, lebih ke jaga sikap. Saudara ini punya pesan apa sih ke penonton? Kalau aku nangkepnya, mungkin mau ngajarin nggak semuanya itu bisa selesai dengan uang gitu. Nggak semuanya tuh bisa dibeli sama uang. Justru dengan banyaknya uang bisa datengin masalah ini. Betul, setuju. Aku ngerasa karena ini temanya kereta ya. Kita mau bilang bahwa life goes on. Bahwa apapun yang terjadi, hidup akan terus jalan. Jadi hidup nggak akan nungguin kita sehingga apapun yang kita pilih, keputusan kita, make sure bahwa kita pilih dengan hati-hati, bijaksana, dan respectful. Kan ini horor ya, horor tuh identik pasti ada hantu ya. Nah, kalau di Kereta Perdara ini ada nggak sih sebenarnya hantu? Kita tuh bukan hantu ya bilangnya ya, Bukan hantu sih. bilangnya creature. Ya just kalau untuk wujudnya sih nggak biasa ya, nggak kayak hantu-hantu biasa gitu. Ini beda lah. Ini nih makhluk bukan kayak, mungkin kalau film horor kita identik sama setan-setan atau wujud hantu-hantu yang konvensional. Memang kelihatannya konsepnya Mas Rizal tuh pengen banget untuk bikin creature yang beda. Sehingga yang menarik adalah kadang-kadang kita kalau ngeliat yang serem tuh kita tutup mata gitu ya. Ini tuh kayak bukan pengen tutup mata, kayak pengen wah serem banget gitu. Tapi keren soalnya wujudnya. Serem tapi kayak tapi keren. Gini-gini gitu loh, kayak Keren banget sih. Nyipit-nyipitin mata juga kayak sakit takutnya gitu kan. Gitu, tapi tetap masuk mau ngeliat gitu. Make upnya keren banget, kostumnya keren banget, dan sejalan dengan apa yang mereka langgar. Nanti ada tandanya. Porsinya pas. Apa yang terjadi. Dan kalian harus tahu bahwa kita punya film yang syutingnya di kereta. Nah, dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir, jarang banget kan? Hampir nggak ada malah. Film yang melibatkan kereta sebagai settingnya 1:1. Jadi film ini akan menjadi sesuatu yang fresh lagi, horor, gore, tapi juga dramanya kuat banget dan kalian bisa pilih setiap tokoh yang ada di dalam cerita ini, mana yang paling dekat dengan kalian. Jangan-jangan kalian bisa meletakkan diri kalian di dalam kereta sangkara. Jadi selamat menonton, semoga film ini bisa menghibur dan sekaligus bikin kita yakin bahwa Indonesia bisa punya film yang semakin challenging lagi dari production value-nya. Karena menurut aku ini film yang beda banget dari film horor lainnya yang pernah dibuat di Indonesia, dengan jalan cerita yang beda, dengan konsep yang beda sih menurut aku. Dan kalau mau melihat Indonesia sudah punya, bukan punya ya apa ya, sudah bisa membuat film dengan CGI yang bagus menurut aku. Ini salah satu film yang bisa kalian tonton karena ini benar-benar 90% full CGI. Jangan lupa tonton film Kereta Berdarah di Cinema 21 mulai tanggal 1 Februari 2024. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.